Halo teman-teman, kali ini kami kedatangan kamera Sony ZV-1 generasi kedua. Kamera semacam ini sering disebut kamera vlog atau vlog cam. Konsepnya adalah untuk merekam video kegiatan sehari-hari, untuk traveling, atau membuat konten dan review untuk media sosial. ZV-1 generasi pertama hadir di tahun 2020 yang lalu. Dan waktu itu sukses karena konsepnya menarik, ukurannya kompak, kualitas videonya bagus, sudah 4K, dan mudah digunakan, juga tidak mahal. Yang saya akan bahas dan uji kali ini adalah ZV-1 yang generasi kedua. Oke, kita bahas dulu ya fitur-fitur unggulan dan juga perbedaannya dengan yang generasi pertama. Ngomong-ngomong, yang generasi pertama pernah juga direview di Info Fotografi. Yang paling baru adalah lensa yang generasi kedua ini dimulai dari 18 mm. dan berujung di 50 mm. 18 mm termasuk kategori lensa ultra wide. Jadi teman-teman bisa foto atau video pemandangan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan lensa kit pada umumnya. Sebagai kamera vlog, lensa lebar juga penting banget karena jarak kamera ke wajah kita biasanya cukup dekat, sekitar 50 cm atau sepanjang lengan kita. Jadi kalau lensanya kurang lebar, sebagian kepala akan terpotong dan latar belakangnya juga tidak terlalu kelihatan. Sedangkan kalau yang 18 mm bisa terlihat semuanya dan juga latar belakangnya lebih lapang. Kamera dan lensa ini tidak memiliki stabilizer mekanik. Jadi kalau kita mau video footage yang stabil, bisa saja dengan mengaktifkan steady shot elektronik ke aktif. Tapi akan ada sedikit kompromi, yaitu footage-nya akan terkena crop sedikit sekitar 1,2 kali. Nah, karena lensanya 18 mm yang ultra lebar, setelah steady shot-nya aktif dan sedikit cropping, hasilnya menurut saya masih lebar ya. Kurang lebih setara dengan 21 mm. Sedangkan kalau yang di generasi pertama itu kan dimulai dari 24 mm. Jadi kalau kena crop lagi, jadi lebih sempit lagi sudut pandangnya. Memang sih idealnya kalau kita mau view-nya tetap mau sangat lebar dan juga videonya mulus, kita perlu menggunakan gimbal. Balik lagi ke lensanya, 18-50 mm ini hebatnya bukan maksimumnya tetap di f1,8 di 18 mm-nya. Sehingga di kondisi gelap itu masih oke. Tapi kalau kita zoom ke 24 mm, bukaannya menjadi lebih kecil, jadi f2,8. Dan kalau kita zoom sampai kandas, itu di 50 mm, itu bukaannya maksimumnya hanya f4. Di kondisi terang memang tidak masalah, tapi di kondisi gelap, kalau kita pakai yang antara 35-50 mm, kualitas gambar atau videonya akan sedikit menurun. Dibandingkan dengan generasi pertama, lensanya ini memang agak berbeda. Lensa ZV-1 itu mulai dari 24-70 mm dengan bukaan f1,8 sampai 2,8. Dan lensanya sendiri juga ada stabilizernya. Sedangkan yang kedua ini lebih lebar, tapi bukaannya lebih kecil di bagian telefotonya. Jadi soal lensa memang ada plus minusnya. Kalau senang yang lebar, generasi kedua ini lebih oke. Tapi kalau senang zoom ke tele, generasi pertama lebih bagus. Fitur kedua yang baru adalah cinematic vlog. Kalau kita aktifkan, kamera otomatis akan menyetel setting ke aspek rasio sinematik. Kita bisa memilih look yang pada dasarnya adalah pilihan tonal terang gelap dan saturasi warna. Dan mood untuk mengatur warna yang dominan. Pilihan look yang tersedia adalah klasik, clean, fresh, chic, dan mono. Dari percobaan saya, clean itu yang paling natural seperti apa yang kita lihat. Klasik tonalnya agak kontras, saturasi warnanya agak rendah. Fresh itu kontras dan saturasi warna sangat tinggi. Chic itu kontrasnya tinggi, saturasi warnanya sangat rendah. Dan mono ya tanpa warna ya atau monokrom. Mood itu untuk menambahkan warna untuk memberikan suasana yang berbeda. Seperti color grading yang sifatnya instan ya, langsung jadi. Gold memberikan warna yang hangat ya. Jadi footage yang kita rekam akan sedikit kejinggaan atau kekuningan. Ocean memberikan warna biru. Dan forest menambahkan warna hijau. Kombinasi antara look dan mood kita bisa campur tergantung suasana apa yang kita ingin sampaikan. Fitur ini sangat membantu bagi pemula atau penggemar video yang belum mahir dalam memproses file video seperti color grading,
Atau bagi yang memang mau hasil footage-nya langsung jadi, langsung final dengan cepat, itu sangat cocok banget. Bagi yang ingin lebih banyak kontrol atas hasil foto dan videonya, ZV-12 ini memiliki creative look, di mana kita bisa pilih preset apa yang kita suka dan bisa fine tune lagi, seperti pengaturan kontras, highlight, shadow, dan seterusnya. Creative look ini berlaku untuk foto dan video, sedangkan cinematic vlog hanya untuk video. Saya sempat mencoba merekam vlog kurang lebih setengah hari dengan membawa kamera ini untuk jalan-jalan ke daerah Glodok, Chinatown-nya Jakarta. Di video yang saya buat ini, saya menggunakan cinematic vlog dengan berbagai kombinasi look dan mood. Yuk kita saksikan footage-footage videonya terlebih dahulu. Fitur-fitur yang pertama kali muncul di ZV-1 generasi pertama juga ada di generasi kedua ini. Misalnya ada fitur Product Showcase dan juga defocus background. Dan juga ada tombol-tombol shortcut-nya di bagian atas untuk defocus dan di bagian belakang bawah itu untuk Product Showcase. Product Showcase adalah fitur yang membuat kameranya lebih fokus ke subjek atau objek yang dekat dengan lensa. Nah, ini cocok banget bagi teman-teman yang sering review produk ya. Misalnya kalau kita mendekatkan atau menunjukkan produknya, kamera akan fokus ke produknya daripada wajah kita. Dan juga ada fitur defocus background di mana kita bisa meminta kameranya untuk apakah kita mau latar belakangnya tajam atau latar belakangnya blur. Kelebihan lain dari kamera ini adalah mic-nya. Di ZV-1 memang internal mic-nya itu sudah lebih baik dibandingkan dengan internal mic kamera yang lain. Tapi di kamera generasi keduanya ini, mic-nya memiliki teknologi yang lebih canggih lagi, terutama dalam hal mengendalikan suara mana yang masuk dan tidak. Misalnya kita bisa atur kameranya untuk lebih prioritasin suara dari depan kamera, atau dari belakang kamera, atau bisa juga kesemuanya direkam. Kalau kita melakukan vlog selfie, kita bisa aktifkan suara dari depan misalnya. Sedangkan kalau sumber suara datang dari belakang kamera, misalnya saat kita menjelaskan pemandangan yang ada di depan, kita bisa aktifkan suara dari belakang kamera. Kalau kita takut lupa ganti setting, ada fitur auto juga yang secara otomatis memilih mode mana yang paling pas. Ini adalah contoh dari video klip dengan menggunakan Sony ZV-12 ini termasuk suaranya. Bagaimana menurut teman-teman? Bagus gak suaranya? Ada beberapa hal-hal baru yang saya temui saat saya mencoba kamera ini. Pertama, ada 3 mode kamera yang kita bisa ganti dengan tombol mode di bagian atas kamera. Ada mode foto, video, dan juga SNQ yang fungsinya untuk membuat video slow motion. Layarnya sendiri sudah touchscreen penuh, kita bisa ganti setting, set area fokus, atau ganti menu setting. Dan juga bisa diputar ke segala arah. Susunan menu dari kamera ini juga sudah baru, yang biasa kita jumpai di kamera Sony yang tingkat atas.
Ada tally light yang menyala merah di bagian depan kamera saat video mulai merekam. Dan di layar juga ada frame merah sebagai penanda kamera sudah rolling. Dengan adanya dua tanda ini, kita jadi lebih jarang salah. Satu hal yang kecil yang mungkin sangat membantu adalah tripod thread ya, lubang tripod di ZV-1 ini. Yang sekarang sudah digeser ke kiri ya. Jadi pas kita pakai tripod misalnya, kita bisa ganti baterai dan memory card dengan leluasa karena pintunya tidak terblok sama tripod ini. Baterai yang digunakan cukup kecil, NP-BX1. Kapasitasnya 1240 mAh. Maklum saja ya, karena kameranya compact banget, jadi nggak punya terlalu banyak ruang untuk memuat baterai yang besar. Jadi kalau teman-teman merekam video dalam waktu yang cukup lama, katakanlah untuk traveling seharian, saya sangat menganjurkan untuk ngestok beberapa baterai tambahan. Dan untungnya, kita bisa cas baterainya via port USB-C. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih gunanya memiliki kamera compact yang terpisah seperti ini jika kita sudah punya kamera ponsel yang bisa merekam video dan foto juga? Pertama, tentu saja kamera dengan sensor besar ini lebih bagus kualitasnya, terutama di kondisi yang kurang cahaya. Dan juga kalau kita ingin membuat bokeh atau latar belakangnya blur, itu terlihat lebih alami dengan kamera semacam ini. Kedua, kamera semacam ini sangat membantu karena saya tidak perlu khawatir tentang baterai yang ada di ponsel saya. Saya bisa membawa beberapa baterai ekstra untuk kamera ini. Media penyimpanan di ponsel itu juga agak terbatas ya. Kalau kita pilih ponsel yang kapasitasnya tinggi, itu pasti harganya juga tidak murah. Jadi kalau merekam video, jadi cepat penuh kalau kita simpan semuanya di ponsel. Kalau pakai kamera terpisah seperti ini, kita bisa menggunakan satu atau beberapa memory card yang berkapasitas tinggi. Selain itu, kita juga bisa pakai ponsel untuk hal-hal yang lain ya, seperti browsing, texting, memutar lagu, dan sebagainya. Hal yang ketiga adalah kamera semacam ini memiliki mic atau audio yang lebih baik. Selain bisa mengikuti arah suara, kita juga bisa pasang mic eksternal kalau kita membutuhkan audio yang lebih bagus, yang seperti profesional misalnya. Menurut saya, kamera seperti Sony ZV-1 II ini cocok bagi vlogger atau content creator yang ingin mengupgrade kualitas foto dan videonya. Kamera ini juga cocok sekali bagi teman-teman yang tidak ingin ribet ya mengedit video sinematik. Karena banyak preset seperti cinematic vlog, creative look yang kita bisa utak-utik dan gunakan langsung jadi. Yang ingin belajar foto dan video pertama kali juga bisa, karena di kamera ini kita bisa kendalikan kamera dengan fungsi manual dan cocok bagi teman-teman yang suka travel karena bobotnya sangat ringan sekali. Saya juga senang dengan lensa lebar 18 mm karena cukup lebar untuk mengambil gambar pemandangan dan juga untuk grup selfie ini muat ya. Dan di 50 mm ini kalau kita mau ambil footage yang agak detail itu juga bisa. Kalau kalian ingin bikin video gaya sinematik yang latar belakangnya blur banget, kamera yang bisa ganti lensa seperti ZV-E10 atau ZV-E1 itu menurut saya lebih cocok. Terutama saat dipadukan dengan lensa yang berbukaan besar. Tapi untuk pemula dan casual vlogger yang lebih mementingkan kepraktisan, menurut saya kamera ZV-E1 II ini lebih cocok. Saat video ini tayang, Sony Indonesia sudah launching kamera ini di Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin info harganya dan paketnya, silahkan cek di bagian deskripsi. Oke, sekian dulu ya pembahasan saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye.